Jika wahana antariksa ke bulan Chang'e 6 berhasil. Ketika Chang'e 6 berhasil diluncurkan, yang paling grogi adalah NASA. Mengapa demikian? Karena 3 sorotan utama yang paling menarik dari misi Chang'e 6 ternyata terkait dengan NASA. Sorotan pertama adalah NASA diperkirakan akan sekali lagi berlutut memohon sama Tiongkok untuk berbagi sampel tanah bulan. Sejak misi Chang'e 5, NASA telah secara terbuka memohon Tiongkok untuk mengasih sampel bulan. Tetapi pada akhirnya diabaikan Tiongkok, membuat NASA malu di hadapan dunia. Jika ini terjadi di masa lalu dan Tiongkok menolak mereka dengan tegas, maka NASA seharusnya tidak akan berani meminta sama Tiongkok lagi. Tetapi kali ini berbeda. Saya memperkirakan NASA masih harus memohon Tiongkok. Mengapa begitu? Alasannya sangat sederhana. Sampel tanah bulan yang digali oleh Chang'e 6 kali ini terlalu penting. Saking pentingnya sampai setiap negara tidak berani melewatkannya. Misi Chang'e 6 bertugas mengumpulkan sebanyak 2 kg sampel batuan dari sisi jauh bulan. Tempat manusia belum pernah mengambil sampel apapun, dengan harapan dapat menyingkapkan sejarah tata surya, aktivitas vulkanik di sisi jauh bulan, hingga evolusi geologis bulan. Pertama-tama, permukaan di tempat ini memiliki banyak mineral yang mungkin bahkan tidak ditemui di bumi. Jadi, sangat bermanfaat untuk penelitian. Kedua, berdasarkan penjelajahan manusia selama ini, kemungkinan besar ada sumber air yang berharga di sana. Seperti diketahui, sumber air jauh lebih berharga daripada emas di luar angkasa. Dengan keberadaannya, manusia bisa hidup berkelanjutan di luar angkasa. Jika memang ada sumber air di belakang bulan, itu akan menjadi tempat yang sangat cocok untuk mendirikan pangkalan permanen bagi manusia. Jadi, bisakah Anda membayangkan bagaimana NASA tidak tergoda untuk sekali lagi berlutut memohon sampel tanah bulan dari Tiongkok lagi? Terus terang, saya tidak meragukannya sama sekali. Karena mereka telah melakukan permintaan yang lebih tidak masuk akal dari ini. Belum lama ini, AS meminta Tiongkok untuk meminjamkan satelit Chueqiu, satelit relay komunikasi dan radio astronomi eksplorasi bulan Tiongkok, untuk membantu proyek penjelajahan bulan NASA. Pada saat itu, permohonan NASA ini mengejutkan seluruh komunitas antariksa dunia. Anda harus tahu, AS mengklaim Tiongkok sebagai saingan utama di luar angkasa, yang tidak hanya cuma meminta sampel tanah bulan dari Tiongkok, tetapi juga meminta untuk berbagi satelit Chueqiu Tiongkok untuk membantu NASA menjelajahi sisi gelap bulan. Karena lokasi pendaratan akan dilakukan di sisi jauh bulan, tidak dimungkinkan untuk berkomunikasi langsung dengan stasiun darat di bumi. Sehingga dukungan komunikasi relay hanya dapat diberikan dari satelit Chueqiu 2. Oleh karena itu, ada netizen yang mengatakan, AS sengaja menempatkan Tiongkok pada posisi moral yang tinggi untuk mempersulit Tiongkok. Namun, hal tidak terduga, Tiongkok langsung menyetujuinya. Sehingga terciptalah sorotan kedua dari Chang'e 6. Eksplorasi bulan NASA akan bersaing dengan Chang'e 6. Persaingan ini sangatlah menarik, karena Tiongkok telah berada pada posisi yang sulit terkalahkan. Seperti diketahui, mendarat di sisi gelap bulan sangatlah sulit, karena gelombang elektromagnetik yang ditembakkan dari bumi akan diblokir oleh bulan itu sendiri, menyebabkan tidak ada sinyal di sisi gelap bulan. Dengan demikian, mendaratkan dan kembali dari sisi gelap bulan dengan pesawat penjelajah bulan sama sulitnya dengan mendarat dan lepas landas dengan pesawat tanpa lampu di malam hari. Dalam sejarah penerbangan antariksa manusia, mendarat di sisi gelap bulan selalu menjadi mission impossible. Tetapi, Tiongkok berhasil mengatasi masalah sejarah ini. Pada tahun 2018, Tiongkok berhasil meluncurkan satelit relay orbit bulan pertama di dunia, bernama Chueqiu. Artinya, meluncurkan satelit ke titik tertentu di luar angkasa, seperti jembatan burung merpati yang dibangun oleh legenda Niulang dan Zhinu, dapat menghubungkan sinyal antara bumi dan sisi gelap bulan.
Pada tahun 2019, dengan bantuan satelit Chueqiu, Chang'e 4 menjadi robot detektor pertama di dunia yang berhasil mendarat di sisi gelap bulan. Tetapi, setelah Chang'e 4 berhasil diluncurkan dengan sukses, yang pertama kali NASA lakukan bukanlah mengucapkan selamat kepada Tiongkok, tetapi melakukan 3 hal yang sangat mengejutkan. Pertama, meminta data orbit Chang'e 4 yang sangat berharga dari Tiongkok. Perlu diketahui, ketika Chang'e 2 diluncurkan, NASA menolak berbagi data dengan Tiongkok. Namun, sekarang dengan tidak tahu rasa malu memohon Tiongkok berbagi data. Hal kedua bahkan lebih aneh, yaitu meminjam satelit komunikasi Chueqiu, karena mereka juga merencanakan misi penjelajahan sisi gelap bulan. Hal ini jelas membuat para ilmuwan dunia terkejut dan serba bingung dengan tingkah laku NASA. AS sendiri yang menetapkan undang-undang untuk menghambat perkembangan antariksa Tiongkok dengan mencegah NASA berkolaborasi. Tetapi sekarang, mereka yang datang memohon berbagi data. Sungguh sangat mengejutkan banyak orang. Tahukah Anda, setelah Tiongkok meminjamkan satelit Chueqiu kepada NASA, NASA justru menjadi bahan tertawaan dunia, karena tidak dapat menyelesaikan misi penjelajahan sisi gelap bulan mereka. Dalam hal tidak punya rasa malu, mungkin tidak ada yang bisa menandingi AS. Untuk memastikan Chang'e 6 berhasil menyelesaikan misinya, Tiongkok meluncurkan Chueqiu 2 pada Maret tahun ini. Sebuah satelit yang lebih besar dengan sinyal yang lebih kuat dan umur yang lebih panjang. Artinya saat ini di dunia, ada 2 satelit yang mampu melakukan komunikasi relay antara bumi dan sisi gelap bulan. Keduanya adalah milik Tiongkok. Dan proyek penjelajahan bulan NASA harus mengandalkan satelit semacam ini. Dengan kata lain, NASA mungkin harus meminjam Chueqiu 2 dari Tiongkok lagi. Tetapi saya yakin Tiongkok akan setuju meminjamkannya. Karena misi Chueqiu 2 sangatlah terbatas. Jika negara lain meminjamnya, tidak hanya dapat mengoptimalkan fungsinya, tetapi juga dapat mengembalikan sebagian biayanya. Satu lagi adalah, jika NASA ingin meminjam satelit Chueqiu, NASA harus melakukan penguraian kode dengan Tiongkok. Istilahnya, NASA harus terbuka, bahkan berbagi data. Ini sama dengan Tiongkok akan mendapatkan data penting tanpa mengeluarkan biaya. Yang paling penting adalah, tidak peduli apakah NASA berhasil mendarat di sisi gelap bulan atau tidak. Tiongkok sudah berada di posisi yang sulit dikalahkan. Sebaliknya, jika NASA berhasil mendarat, maka Chueqiu akan semakin terkenal, dan Tiongkok akan terlihat memiliki kebesaran hati sebagai superpower dunia, di mana di masa depan semua negara akan datang untuk meminjam, dan penjelajahan sisi gelap bulan Tiongkok telah jauh di atas NASA. Jika NASA gagal lagi, dan Chang'e 6 berhasil kembali mengambil sampel, maka itu berarti kekuatan antariksa Tiongkok telah melampaui Amerika, bukan? Tetapi, rasa malu mereka tidak hanya sampai di situ. Masih ada yang ketiga, yaitu sekutu mereka malah berebut minta kerjasama dengan Tiongkok untuk menjelajahi bulan. Jika Anda melihat roket Chang'e 6, Anda akan melihat tidak hanya logo antariksa Tiongkok, tetapi juga logo Badan Antariksa Eropa, Pakistan, Italia, dan Prancis. Hal ini dikarenakan Chang'e 6 membawa perangkat ilmiah dari negara-negara tersebut, seperti detektor ion negatif dari ESA, detektor hidrogen dari Prancis, reflektor sudut laser dari Italia, dan bintang kubus dari Pakistan. Kerjasama antariksa sebenarnya adalah hal yang sangat biasa, tetapi NASA merasa kehilangan pamor, karena ESA, Italia, dan Prancis adalah mitra kerjasama dari program Artemis Amerika. Program Artemis adalah inisiatif utama AS. Tujuannya adalah mencegah dan mengeksplorasi bulan sebelum Tiongkok. Dengan kata lain, demi mempertahankan posisi AS sebagai pemimpin eksplorasi luar angkasa di hati masyarakat dunia. Oleh karena itu, program Artemis sangatlah agresif. Misalnya, mereka ingin duluan kembali ke bulan pada tahun 2024. Pada tahun 2028, mereka ingin mendirikan pangkalan permanen di bulan dan lain sebagainya. Sangat disayangkan, kenyataannya adalah pada tahun 2024, NASA bahkan mengalami banyak masalah dengan detektor penjelajah bulan mereka.
2 kali diluncurkan, 2 kali mengalami kegagalan. Bisa dikatakan rencana NASA kembali ke bulan sudah gagal. Paling tidak, mereka tidak bisa melakukannya sendiri. NASA juga tahu hal ini, sehingga mencari bantuan dari sekutunya untuk melihat apakah mereka bisa kembali ke bulan dengan bantuan sekutu. Tetapi, negara lain juga tidak bodoh. Eksplorasi ke bulan membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi, untuk mempertahankan wajah Amerika, NASA harus memakai duit sendiri. Artinya, sekutu di Artemis pada dasarnya tidak begitu bermanfaat. NASA juga tidak punya banyak pilihan. Lemas terbelit hutang dengan anggaran yang sangat terbatas. Jadi, NASA datang dengan siasat satu tangan kosong dengan niat yang sangat jelas. Berebut dan membagi sumber daya bulan. Bagaimana caranya? AS memimpin menandatangani perjanjian. Mengatakan, selama saya berhasil kembali ke bulan, kita semua dapat berbagi sumber daya bulan. Dan saya juga yang bertanggung jawab melindunginya. Perjanjian ini disebut Perjanjian Artemis. Untuk menjaga posisi terdepan NASA, mereka khusus menolak Tiongkok dan Rusia untuk bergabung. Kemudian, semua orang tahu apa yang terjadi selanjutnya. NASA tidak dapat diandalkan. Rencana kembali ke bulan gagal terus-menerus. Artemis 1 rakitannya ditunda berkali-kali. 2 kali kegagalan untuk detektor penjelajah bulan. Penundaan kembali ke bulan tiada kepastian. Tiongkok juga akan melanjutkan misi Chang'e 7 untuk mengeksplorasi kutub selatan bulan dan mencari sumber air di bulan dengan rencana diluncurkan pada tahun 2026. Sedangkan misi Chang'e 8 akan diluncurkan pada tahun 2028. Kesimpulannya, jika berhasil, misi Chang'e 6 akan menjadi peristiwa penting dalam sejarah umat manusia, kata Leonard David, penulis Moon Rush, The New Space Race. Robot yang menjangkau sisi jauh bulan dan membawa spesimen kembali ke bumi, membantu mengisi kekosongan tentang asal-usul bulan kita yang masih belum jelas. Salam Indonesia Maju!